Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ode Nurul Haryati, NIM 0320011195, Prodi PGSD, Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan. Baik, kali ini saya akan memaparkan materi yaitu 1. Pengertian zona ekonomi eksklusif, 2. Cakupan zona ekonomi eksklusif, 3. Hak dan kewajiban negara di zona ekonomi eksklusif. Baik, pertama, 1. Pengertian zona ekonomi eksklusif. Pengertian dari zona ekonomi eksklusif atau ZEE adalah suatu wilayah yang ditetapkan sepanjang 200 mil dari pangkalan wilayah laut. Di sana, negara mempunyai hak atas kekayaan alam yang ada di dalamnya, berhak memanfaatkan dan juga memberlakukan seluruh kebijakan hukumnya, serta mempunyai kebebasan bernavigasi dan terbang di atas wilayah tersebut. Pengukuran atas jarak zona ekonomi eksklusif ini dilakukan saat air laut berada dalam keadaan yang sedang surut. Batas zona ekonomi eksklusif Indonesia sendiri baru secara resmi diberlakukan tahun 1980. Aturan ini pun mencakupi seluruh hak pemerintahan Indonesia dalam mengatur segala bentuk aktivitas eksploitasi yang ada pada sumber daya alam di dalam permukaan, di dasar, serta di bawah laut, serta hak dalam melakukan sumber daya hayati ataupun sumber daya laut lain yang ada di dalamnya. 2. Cakupan zona ekonomi eksklusif. Angka yang dikemukakan mengenai lebarnya zona ekonomi eksklusif adalah 200 mil atau 370,4 km. Kelihatannya angka ini tidak menimbulkan kesukaran dan dapat diterima oleh negara-negara berkembang dan negara maju. Semenjak dikemukakannya gagasan zona ekonomi, angka 200 mil dari garis pangkal sudah menjadi pegangan. Sekiranya lebar laut wilayah 12 mil sudah diterima seperti kenyataannya sekarang ini. Sebenarnya, lebar zona ekonomi eksklusif adalah 200 kurang 12 sama dengan 188 mil. Sebagaimana telah dikemukakan hak-hak negara pantai atas kedua laut tersebut berbeda, yaitu kedaulatan penuh atas dasar laut, wilayah teritorial, dan hak-hak berdaulat atas zona ekonomi eksklusif untuk tujuan eksploitasi sumber kekayaan yang terdapat di daerah laut tersebut. Batas dalam zona ekonomi eksklusif adalah batas luar dari laut teritorial. Zona batas luas tidak boleh melebihi kelautan 200 mil dari garis dasar, di mana luas pantai teritorial telah ditentukan. Kata-kata dalam ketentuan ini menyarankan bahwa 200 mil adalah batas maksimum dari zona ekonomi eksklusif. Sehingga jika ada suatu negara pantai yang menginginkan wilayahnya zona ekonomi eksklusif kurang dari itu, maka negara itu tidak dapat mengajukannya. Banyak daerah, tentu saja negara-negara pantai, tidak akan memilih mengurangi wilayah zona ekonomi eksklusifnya kurang dari 200 mil, karena kehadiran wilayah zona ekonomi eksklusif negara tetangga. Kemudian timbul pertanyaan, mengapa luas 200 mil menjadi pilihan maksimum untuk zona ekonomi eksklusif? Alasannya adalah berdasarkan sejarah dan politik, 200 mil tidak memiliki geografis umum, ekologis, dan biologis nyata. Pada awal UNCLOS, zona yang paling banyak diklaim oleh negara pantai adalah 200 mil. Negara-negara Amerika, Afrika. Lalu untuk mempermudah persetujuan penentuan batas luar zona ekonomi eksklusif, maka pilihlah figur yang paling banyak mewakili klaim yang telah ada. 3. Hak dan kewajiban negara di zona ekonomi eksklusif. 1. Hak berdaulat. Eksplorasi dan eksploitasi, konservasi dan pengelolaan sumber daya alam, baik hayati maupun non-hayati, dari perairan di atas dasar laut dan tanah di bawahnya. 2. Yurisdiksi berkenaan dengan A. Pembuatan dan pemakaian pulau, buatan instalasi dan bangunan, B. Riset ilmiah kelautan, C. Perlindungan pelestarian lingkungan laut. 3. Hak dan kewajiban lain sebagaimana diatur dalam konvensi ini. Itu saja pemaparan dari saya.
Mohon maaf bila ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.